Jumpa lagi bersama saya dalam channel Catatan Paucit. Pada hari ini kita akan membahas 15 prediksi soal TWK bagi teman-teman yang akan melaksanakan ujian penerimaan P3K. Baik, soal yang pertama, prediksi yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu A. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal. B. Pakaian, rumah tinggal, dan makan. C. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan. D. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun. C. E. Kebun, makan, dan kendaraan. Jawabannya adalah B. Lanjut ke prediksi soal nomor 2. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu seperti di bawah ini, kecuali A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. C. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. D. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat. E. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. Jawabannya adalah B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. Selanjutnya, soal yang ketiga. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhannya. C. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat bila dikehendaki. E. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah. Jawabannya adalah E. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah. Soal keempat. Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara A. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan agama. B. Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain. C. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain. D. Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah. E. Mengatur tata cara beribadah secara bersama-sama. Jawabannya adalah E. Jadi toleransi antar agama yang diperbolehkan adalah dengan cara mengatur tata cara beribadah secara bersama-sama. Prediksi soal TWK nomor 5. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prediksi soal TWK nomor 6. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Proaktif. B. Eksklusivisme. C. Kuriositas. D. Adaptif. E. Profesionalisme. Jawabannya adalah B. Eksklusivisme. Prediksi selanjutnya soal nomor 6. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini. Tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa
yang bersumber pada norma A. Hukum, B. Susila, C. Kesopanan, D. Filsafat, E. Adat istiadat. Jawabannya adalah B. Susila. Baik, selanjutnya prediksi soal TWK nomor 8. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah A. Suara terbanyak, B. Bergantung pada pemimpin, C. Aklamasi pada quorum, D. Perwakilan dan utusan, E. Musyawarah dan mufakat. Cara yang paling cocok untuk bangsa Indonesia adalah, jawabannya adalah E. Musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, prediksi nomor 9. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 3 pasal 4 ayat 1, B, bab 4 pasal 16 ayat 2, C, bab 1 pasal 1 ayat 2, D. Bab 4 pasal 18, E. Bab 2 pasal 2 ayat 2. Jawabannya adalah B. Bab 4 pasal 16 ayat 2. Prediksi soal nomor 10. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah A. Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, idealis dan karismatik, dan E. Demokratis dan populis. Jawabannya adalah C. Tuturi Handayani. Prediksi soal nomor 11. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberi pertolongan kepada yang lain, D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jawabannya adalah A. Prediksi soal nomor 12. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah A. Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya, B. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan, C. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya, D. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi, E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan. Jawabannya adalah D. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Soal 13. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan A. Ekonomi nasional, B. Flora dan fauna, C. Politik demokrasi, D. Sosial budaya, E. Penduduk keterampilan. Jawabannya adalah B. Flora dan fauna. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah prediksi soal nomor 14. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensil, C. Parlementer, D. Demokrasi, E. Monarki. Jawabannya adalah A. Republik. Mudah dipahami kali ini. Selanjutnya soal nomor 15. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan A. Ekonomi nasional,
B. Flora dan fauna, C. Politik demokrasi, D. Sosial budaya, E. Penduduk keterampilan. Jawabannya adalah B. Flora dan fauna. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga berkah dan teman-teman lulus prediksi soal lulus P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.